Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pagi ini dengan kitab Aqidatul Awam, kitab tauhid. Kita awali dengan nazam Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Qala al-mu'allif rahimahumullah, musannif yang bernama Syekh Marzuki Al-Makki di awal kitab Aqidatul Awam ini beliau mengungkapkan kata abda'u diawali dengan kata memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku memulai dengan menyebut bismillahi dan ar-Rahmani dan ar-Rahimi yang selalu berbuat kebaikan. Ini merupakan rasa syukurnya beliau sampai bisa mengkarang, mengkaji, memahami dan sekaligus mengamalkan kitab yang betul-betul pokok akidah ini. Karena merupakan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tercurahkan rasa syukurnya. Rasa syukur beliau atas diberikan anugerah kecerdasan, kepahaman dan pikiran. Menumpahkan rasa syukur beliau baik dengan lisan, ini merupakan dengan lisan. Puji syukur. Maka dalam bait yang kedua ini beliau pun melanjutkan tidak lupa, alhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Segala puji bagi Allah yang mempunyai sifat qadim dan sifat yang awal, sifat yang akhir, sifat yang kekal tanpa ada perubahan sedikit pun. Ini secara lughahnya. Jadi ini para jamaah mengambil hikmah dari bait pertama dan bait kedua, ini menandakan suatu etika, suatu tata krama bagi makhluk, terutama makhluk kita manusia yang telah diciptakan kepada Sang Khalik penciptanya. Sang Khalik telah memberikan segalanya, lahir dan batin, anugerah dan kenikmatan dari yang kecil sampai yang besar. Sifat Ar-Rahman. Apa sifat Ar-Rahman? Bahwa Allah mempunyai sifat kasih sayang. Kasih sayang yang ada di alam muka bumi ini. Jadi sifat Allah yang mempunyai rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang yang tidak dibeda-bedakan. Ini di alam dunia. Sifat Allah yang sifat Ar-Rahman di alam dunia, Allah berikan kesehatan, Allah berikan rezeki, Allah berikan kita kekuatan dan segalanya. Allah berikan akal, kecerdasan untuk berpikir. Allah berikan mata untuk melihat, Allah berikan telinga untuk mendengar. Coba kita tapakuri, ternyata nikmat Allah dari ujung rambut sampai ujung kaki kalau dihitung-hitung jelas. Wa in ta'udu ni'matallahi la
tuhsuha. Kalau dihitung-hitung nikmat Allah pasti nggak bakalan bisa dihitung. Makanya ini merupakan puji syukur musonib Syekh Al-Marzuki bisa mengkarang kitab ini, maka diawali dengan rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan segala kenikmatan. Sifat Ar-Rahim mempunyai sifat kasih sayang yang khusus nanti di alam akhirat. Kalau bahasa kitanya sifat Ar-Rahman itu sifat yang jelas kelihatan, merupakan yang dilihat oleh panca indera manusia. Kita dapat bisa usaha, tenaga kita masih kuat, yang kita rasakan, dapat rezeki, dapat kebahagiaan. Sifat Ar-Rahim yang lembut, yang gak bisa kelihatan. Contohnya apa? Kita semakin banyak beramal, banyak amal soleh, maka akan bertambah keimanan kita. Itu merupakan sifat Ar-Rahim. Ini sifat Allah yang semua jumlahnya ada 100. Nah, sifat Allah. Rahmat Allah yang jumlahnya ada 100. Sifat Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah rahmat Allah. Apa namanya, tamyiz daripada Ar-Rahmat. Rahimana yarhamnu. Rahima yarhamu, rahmatan. Jadi sifat Allah Ar-Rahman yang ada di dunia yang jelas kelihatan, yang kita rasakan, sifat Ar-Rahim yang lembut, yang tidak kelihatan, yang nanti kerasanya nanti di alam akhirat. Jumlah semua rahmat Allah itu Allah ciptakan sebagai makhluk adalah 100 juz. Ini sebagaimana yang Rasulullah sabdakan dalam satu hadisnya. Ya, rahmat Allah. Dari Abi Hurairah pernah kita mendengar hadis ini, atau kita telah membacanya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kata Abu Hurairah sahabat Rasul, sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah yaqulu bersabda, ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in, Allah telah menciptakan rahmatnya menjadi 100 juz. Yang 100 juz ini fa'amsaka indahu tis'ata wa tis'ina, menjadi 2 bagian, yang 99 dijaga, artinya tidak diturunkan, tidak diberikan kepada makhluknya. Wa anzala fil ardi juz'an, kemudian Allah turunkan cuma 1 juz di alam dunia ini, rahmat kasih sayang Allah. Yang 1 juz ini dibagi-bagi kepada semua makhluknya, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dari mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang. Itu juz, 1 juz, 1%. Rahmat Allah, tidak kekurangan, tidak. Dalam satu hadisnya sampai-sampai ini binatang pun dengan adanya rahmat Allah yang 1% itu, yang telah dibagi-bagi, yatarohamul khalqu fitar hatta tarpaul farasu habirahu. Ketika ada seorang anaknya ini binatang, ayam contohnya, ada di sebelah kakinya, ada di bawah, ini sampai-sampai diangkat. Karena khawatir, kata induknya, khawatir kakinya itu kena anaknya. Itu merupakan rasa kasih sayang Allah yang diberikan. Orang kasih sayang orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, suami kepada istri, istri kepada suami, dan seterusnya. Itu adalah bagian-bagian rahmat Allah, cuman 1 juz, semua kebagian. Yang kita rasakan baru seberapa persen, berapa. Yang 1 juz dibagi-bagi semuanya,
ternyata besar juga rasanya. Apalagi yang nanti 99%, yang 99 lagi Allah akan berikan nanti di alam akhir. Nah ini, makanya kata Rasulullah, dunia dibandingkan dengan akhirat jauh. Bener enggak? Jauh sekali. 1/99 kalau kita bagi. Maka ada perumpamaan, dunia ini kata Rasulullah ibaratnya akhirat adalah lautan, sementara dunia contohnya ketika nih satu telunjuk kita masukkan ke dalam lautan, kemudian angkat lagi. Habis diangkat kira-kira ada berapa tetes yang ada dalam jari kita dalam telunjuk tersebut? Ada 1 tetes atau 2? Nah 1 atau 2 tetes ini adalah perbandingan nikmat dunia, sementara lautan adalah nikmat akhir yang begitu lalu. Makanya kata Rasul, jangan terpedaya oleh ingat akhirat. Nah kembali, ini para jamaah yang dimuliakan Allah. Ini nikmat begitu besarnya rahmat Allah, sehingga Syekh Al-Badawi ini dalam tafsir, dalam syarahnya kitab Aqidatul Awam, kalau kita punya kitab Nurul Dholam buka nanti syarahnya itu, Nurul Dholam syarahnya kitab Aqidatul Awam. Syekh Al-Badawi telah memberikan bagian-bagian nikmat Allah. Wa ni'amullahi ta'ala wa in kanat lah tuso tanhasaru bi jinsaini dunyawiyin wa ukhrawiyin. Sebanyaknya nikmat Allah yang tidak bisa dihitung, tapi menjadi 2 bagian, 2 kelompok saja kata beliau. Ada yang pertama adalah nikmat termasuk nikmat duniawi, dan yang kedua termasuk nikmat akhirat. Dunyawiyu kismanin wahbiyun wa kasbiyun. Adapun nikmat duniawi menjadi 2 bagian lagi kata beliau. Fal wahbiyu, yang pertama nikmat duniawi ada yang disebutnya nikmat wahbiyu ruhaniyun. Ada yang termasuk nikmat di dunia, bahasanya adalah wahbiyun kasbi, wahbiyun ruhani. Nikmat dunawi yang disebutnya nikmat duniawi wahbi atau pemberian langsung dari Allah. Apa yang pemberian nikmat yang langsung dari Allah itu menjadi 2 bagian. Yang pertama tadi nikmat rohani. Nah, jadi nikmat rohani seperti apa? Ditiupkannya ruh kepada seorang hamba yang ketika mau diciptakan oleh Allah. Kemudian disertai dengan yang namanya akal pikiran, kecerdasan. Diikuti dengan kekuatan. Anak itu kan ketika masih 4 bulan belum ada kan? Jabang bayi yang ada di alam rahim ibunya ketika 3 bulan belum ada kekuatan, belum diberikan. Nah ketika sudah 4 bulan barulah Allah meniupkan ruhnya dan mengutus 1 malaikat. Itu ceritanya. Jadi meniupkan Allah, memberikan ruhnya kepada jabang bayi ini merupakan termasuk nikmat yang diberikan oleh Allah secara langsung, tapi termasuk nikmat duniawi ruhani. Diberikan akal, kita bisa menghitung, kita bisa berpikir. Yang dirasakan kita di dunia merasakan nikmatnya kita punya akal.